Tambah lebih konyol lagi nih guys ya, Dewa Siwa yang dipanggilnya dengan cara mediumisasi itu ngaku bahwa dia sudah mu'alaf katanya. Dia sudah masuk Islam gitu. Bayangin dewa jadi mu'alaf gitu. Iki konten opo mas? Sekarang gimana kabarnya di sana? Alhamdulillah, karena saya sudah diislamkan oleh guru panjenengan, beliau Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Saya dalam keadaan sehat walafiat. Ini bukan masalah bagus apa enggak, ini masalah kepercayaan. Islam itu tidak mempercayai adanya dewa-dewa. Kalau umat Hindu atau umat beragama lainnya mempercayai bahwa ada dewa, ya terserah. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Emang benar-benar konyol sih konten-konten mediumisasinya itu. Bukan cuma bisa panggil jin, panggil dewa, bahkan panggil alien pun juga bisa. Dia pernah buat seperti itu. Jadi saudaraku, kami akan melakukan proses mediumisasi. Pada kali ini kami akan membahas tentang makhluk yang ada di selain bumi ini, yaitu makhluk yang ada di luar angkasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru mampir di channel ini langsung aja klik tombol subscribe dan juga loncengnya biar nggak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini. Kembali lagi, kali ini saya mau ngebahas tentang Padepokan Maung Siliwangi. Ini adalah kedua kalinya saya membahas channel YouTube Padepokan tersebut. Di video sebelumnya yang sudah saya bahas, dia memanggil khodamnya Weldo katanya. Bahkan yang lebih konyolnya lagi, dia bisa membuang khodamnya Weldo ke neraka jahanam gitu, sampai dikunci selama-lamanya di neraka jahanam. Ini kan konyol banget teman-teman ya. Saya minta seluruhnya dilempar ke neraka jahanam beserta energi buruknya dan efek-efeknya, ya Allah. Kunci selama-lamanya sampai yaumil kiamah, ya Allah. Sebenarnya niatnya bagus ya, untuk mengcounter Weldo agar orang tidak terpengaruh dengan penyimpangannya Weldo. Tapi di sisi lain, dia malah memasukkan orang lain kepada penyimpangan yang lainnya, kepada penyesatan yang lainnya. Bahkan ada yang lebih parah lagi daripada itu. Dia bisa memanggil dewa gitu ya, yang disebut Dewa Siwa dengan cara mediumisasi. Sebelumnya tolong diperkenalkan dulu agar kita dan saudara-saudara kita tahu panjenengan itu siapa. Saya yang disebut dengan nama Dewa Siwa, dan saya turun ke bumi ini bersama ular saya yang dikenal dengan nama Basuki. Tambah lebih konyol lagi nih guys ya, Dewa Siwa yang dipanggilnya dengan cara mediumisasi itu ngaku bahwa dia sudah mu'alaf katanya. Dia sudah masuk Islam itu. Bayangin dewa jadi mu'alaf gitu. Iki konten opo mas? Sekarang gimana kabarnya di sana? Alhamdulillah, karena saya sudah diislamkan oleh guru panjenengan, beliau Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Saya dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman sudah pada tahu semua lah ya pastinya bahwa kepercayaan mengenai adanya dewa-dewa itu dari kepercayaannya umat Hindu. Bahkan itu yang disembah oleh umat Hindu. Si pembuat konten ini dengan seenaknya membuat sebuah narasi di dalam kontennya bahwasanya kepercayaan umat Hindu yaitu dewa-dewa sudah masuk Islam. Saya sendiri yang dulu pernah disembah dan sampai sekarang, terutama orang yang beragama Hindu, ya itu dari golongan jin ya saya ini. Dan Tapi alhamdulillah Anda sudah Islam apa belum? saya sudah muslim. Sudah Muslim ya? Sudah. Tadi salah Mbak ya? Oh iya salah. Alhamdulillah. Ya memang hidayah itu kan miliknya Allah. Benar. Tapi ya syukur alhamdulillah, termasuk kayak kemarin Dewa Siwa sama Anda Dewa Surya sudah mengikuti ajaran beliau Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Jadi ada dua nih dewa yang katanya sudah mu'alaf gitu ya, sudah masuk Islam. Yang pertama tadi Dewa Siwa, yang kedua Dewa Surya. Astagfirullahaladzim. Kebayang nggak kalau orang Hindu nonton kontennya itu? Kira-kira sakit hati nggak? Ya jelas sakit hati lah. Kalau misalnya dibalik ya, umat beragama lain yang buat konten seperti itu, seolah-olah kepercayaannya umat beragama Islam telah murtad gitu ya. Sosok yang telah dituhankan oleh umat Islam telah murtad masuk ajaran agama lain. Kan ini
parah banget gitu loh. Ini merusak keharmonisan antar umat beragama. Dan yang lebih membahayakan lagi khususnya untuk umat Islam, yaitu masalah akidah, masalah kepercayaan. Di Islam itu tidak ada kepercayaan dewa-dewa. Di Islam itu menuhankan Allah satu-satunya, nggak ada yang lainnya, cuman Allah satu-satunya. Jadi ketika Anda menonton video itu lalu Anda mempercayai bahwa oh ternyata dewa itu ada ya, tauhid Anda rusak. Itu sama aja Anda telah, ya Allah, telah merusak tauhid Anda sendiri. Karena kemarin itu ketika saya menonton videonya Ustadz Reski Meisya Putra juga membahas mengenai hal ini, ada komentar yang dipin oleh Ustadz Reski dan itu komentarnya miris banget guys. Coba kita baca ya, ini komentarnya yang sudah dipin. Ya alhamdulillah jika itu benar, dewa-dewa menjadi Islam bukankah bagus? Semoga pengikut dewanya juga ikut jadi Islam. Kan lebih bagus. Channel Padepokan itu padahal isi kontennya bagus kok. Banyak hal-hal positif yang bisa diambil. Anda cuma iri karena ilmu Anda nggak nyampe. Astagfirullahaladzim. Dia karena telah menonton videonya ya Padepokan Maung Siliwangi akhirnya mempercayai bahwa dewa-dewa itu ada. Dia bilang juga bahwa bagus dong kalau sudah masuk Islam. Ini bukan masalah bagus apa enggak, ini masalah kepercayaan. Islam itu tidak mempercayai adanya dewa-dewa. Kalau umat Hindu atau umat beragama lainnya mempercayai bahwa ada dewa, ya terserah. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Anda penonton Padepokan tersebut ngakunya Islam, bertauhid, tapi Anda mempercayai bahwa ada Tuhan lain selain Allah. Ada penguasa semesta lain selain Allah. Kan itu namanya syirik. Pembuat konten harus bertanggung jawab. Ribuan penontonnya udah rusak akidahnya. Klarifikasi bahwa itu hanyalah sebuah cerita belaka, bahwa itu hanyalah fiktif, tidak benar. Dan klarifikasi bahwa gak ada itu di kepercayaan agama Islam bahwa adanya dewa-dewa. Jangan gengsi klarifikasi ini demi meluruskan akidahnya umat. Dan tadi tuh penonton Anda mengatakan bahwa iri karena begini-begitu, dikiranya kami pansos. Mohon maaf ya, saya nggak sombong ini. Subscriber saya lebih banyak daripada subscriber Padepokan itu. Kalau memang niat saya pansos, saya bisa cari yang lebih tinggi subscribernya daripada saya. Deddy Corbuzier, Atta Halilintar, Ria Ricis. Kan nggak seperti itu. Niat saya itu untuk menyelamatkan akidahnya umat. Emang benar-benar konyol sih konten-konten mediumisasinya itu. Bukan cuma bisa panggil jin, panggil dewa, bahkan panggil alien pun juga bisa. Dia pernah buat seperti itu. Jadi saudaraku, kami akan melakukan proses mediumisasi. Pada kali ini kami akan membahas tentang makhluk yang ada di selain bumi ini, yaitu makhluk yang ada di luar angkasa. Jadi kami akan menarik dan menyambut makhluk yang ada di luar angkasa selain yang ada di bumi ini. Nanti kita berbincang-bincang, nanti kita bertanya-tanya tentang seputar bumi ini juga. Katanya ada yang mengatakan bulat, ada yang mengatakan datar juga. Dan nanti kita akan tanya bumi-bumi yang lain, itu bagaimana. Di kontennya itu ada sekitar 10 spesies alien yang dia panggil katanya. Nauzubillahi min zalik, ada-ada aja ini ya. Mungkin kalau dilihat sama pihak NASA, orang itu direkrut kali ya jadi pegawai NASA gitu ya. Jadi ilmuwan NASA kan bisa panggil alien tuh. Saya ada di mana? Saya ada di mana? Kamu ada di bumi sekarang? Kamu siapa? Kamu di bumi tempatnya manusia. Nah, emangnya kamu nggak manusia? Saya bukan manusia. Namanya kamu apa? Saya makhluk luar angkasa. Allah ya Rob, astagfirullahaladzim. Ya memang dia sudah buat disclaimer bahwa itu hanyalah hiburan, bahwa itu hanyalah tontonan. Tapi kan penontonnya itu terpukau dengan bungkusan agamanya. Dia menganggap bahwa itu adalah nyata. Karena di sana menggunakan sholawat, menyebut-nyebut nama Allah. Itulah yang membuat orang tertipu ya, bungkusan agamanya. Makanya konten agama itu kalau dibuat hiburan ya harus hati-hati. Karena bisa jadi pembodohan. Yang sebenarnya agama kan bukan hibur-hiburan ya, bukan untuk ya kayak gitulah. Tapi agama yang sesungguhnya kan untuk edukasi kepada masyarakat. Kalau generasi penerus bangsa kita disuguhkan dengan tontonan pembodohan terus, bahayanya nauzubillahi min zalik, ke depannya nanti bodoh semua ya generasi penerus bangsa dan penerus agama kita. Tapi kalau generasi penerus bangsa disuguhkan dengan konten-konten bermanfaat, konten edukasi, insya Allah penerus bangsa kita, penerus agama kita ke depannya cerdas semua. Dan yang lebih bahaya lagi masalah akidah kan, jangan sampai dengan adanya tayangan-tayangan semacam itu umat muslim mempercayai adanya dewa-dewa. Ya Allah, ini kan fatal jadinya. Biarkanlah umat beragama lain yang mempercayai adanya dewa-dewa. Oke teman-teman, kita ketemu di konten berikutnya ya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan biar gak ketinggalan video berikutnya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.